6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saat ini padat tapi lancar. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hari ini yang terpadat, utamanya sepeda motor. Layanannya itu kita tidak melihat ini status tahanan narapidana atau tahanan. Kita berikan kesempatan kepada seluruh warga binaan, ya. Selamat pagi dari kawasan Limbolio. Tangan pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Pada H+1 Lebaran Idul Fitri terjadi kepadatan penumpang di Pelabuhan Feri Bau-Bau-Wara. Pihak SDP dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan berlakukan sistem tiba berangkat. Lapas Bau-Bau buka layanan jam besuk selama 3 hari bagi keluarga napi dan tahanan untuk bersilaturahmi. Saris Karina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 2 April 2025. Kita ke berita yang pertama, pendengar. Pada H+1 Lebaran Idul Fitri terjadi kepadatan penumpang di Pelabuhan Feri Bau-Bau-Wara. Pihak SDP dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan berlakukan sistem tiba berangkat. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saat ini padat tapi lancar. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hari ini yang terpadat. Arus pergerakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Feri Bau-Bau-Wara pada H+1 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 1 April 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terpantau terjadi kepadatan di sekitar dermaga, bahkan antrian kendaraan mengular cukup panjang hingga ke depan gerbang masuk dermaga. General Manager GM ASDP Feri Cabang Bau-Bau Jamaluddin saat memantau langsung aktivitas penumpang di Pelabuhan Feri Batulo Bau-Bau Selasa mengakui kondisi ini menjadi angkutan lebaran terpadat sejak beberapa tahun terakhir. Meski begitu, pihak ASDP bersama UPTD Pelabuhan Penyeberangan telah mengupayakan penguraian penumpang dengan memaksimalkan pelayaran 2 armada feri. Saat ini padat tapi lancar. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hari ini yang terpadat, utamanya sepeda motor. Jadi sepeda motor banyak yang melakukan perjalanan. Kami melihat dari antrinya itu sangat panjang hari ini, tapi terurai karena kita operasikan 2 kapal lintas di Bau-Bau-Wara, dan itu sampai detik ini kita sudah 6 trip ya, dan ini masih banyak yang antri. Dari Bau, ada 2 arah masih lintasan lain di Sulawesi. Lebih lanjut, Jamaluddin menyebutkan kepadatan pergerakan penumpang pada H+1 khususnya dari Bau-Bau ini bukanlah arus balik lebaran, namun lebih pada perjalanan masyarakat yang melakukan kunjungan keluarga atau berziarah ke Kabupaten Buton Tengah maupun ke Kabupaten Muna dan Muna Barat, yang mana para penumpang ini akan kembali lagi ke Bau-Bau pada sore hari nanti. Kalau dibilang puncak sebenarnya ini kan belum arus balik, tapi di Bau-Bau-Wara padat karena bukan hanya pemudik yang menggunakan jasa Bau-Bau-Wara, tapi dominan peziarah. Makanya itu orang Buton berziarah ke Pulau Muna. Kita antisipasi lagi sebentar sore baliknya. Iya, setelah mereka selesai ziarah di Pulau Muna sana, sore akan kembali. Ya. Jamaluddin menambahkan untuk memastikan semua penumpang terangkut, pihaknya telah bersepakat dengan UPTD Pelabuhan Penyeberangan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerapkan sistem tiba berangkat yang tidak berpatok lagi pada jadwal trip yang ada. Hal ini dimaksudkan agar seluruh penumpang dapat terangkut dengan aman dan nyaman. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Lapas Bau-Bau buka layanan jam besuk selama 3 hari bagi keluarga napi dan tahanan untuk bersilaturahmi. Selengkapnya, Wade Nurliani melaporkan. Selama libur Lebaran, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau memberikan kesempatan bagi keluarga, warga binaan, dan tahanan untuk melakukan kunjungan. Layanan besuk ini berlangsung mulai hari Lebaran hingga H+3 Idul Fitri dengan jam besuk yang dibuka mulai pagi hingga sore hari. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasibinadik Lapas Nur Aksa mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga, warga binaan, dan tahanan agar dapat bersilaturahmi selama momen Lebaran. Selain memberikan layanan kunjungan, pihak Lapas Bau-Bau juga mempertimbangkan aspek keamanan. Dalam pelaksanaannya, jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk maksimal 3 orang anggota keluarga inti untuk setiap warga binaan atau tahanan. Jika jumlah pengunjung melebihi ketentuan, kunjungan akan dilakukan secara bergiliran untuk menghindari penumpukan. Layanannya itu kita tidak melihat ini status tahanan narapidana atau tahanan. Kita berikan kesempatan kepada seluruh warga binaan, ya, di situ napi dan tahanan untuk bertemu atau mendapatkan kunjungan dari keluarganya 3 hari. Biasanya selesai pelaksanaan sholat Id itu kita mulai jam 8 mulai pelayanan sampai dengan jam 5 sore. Untuk memastikan kelancaran layanan besuk, Lapas Bau-Bau telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Polres Bau-Bau dan Kodim 1413 Buton. Selain itu, pihak Lapas juga menambah tenaga pengamanan dari internal mereka. Berdasarkan catatan Lapas Bau-Bau, pada hari Lebaran total pengunjung yang datang untuk membesuk warga binaan sebanyak 257 orang. Selain itu, 25 orang lainnya memanfaatkan layanan penitipan barang bagi keluarga mereka yang tengah menjalani masa pidana di Lapas Bau-Bau. Sementara pada hari-hari biasa, Lapas Bau-Bau menerapkan jadwal kunjungan yang berbeda. Warga binaan mendapat kesempatan besuk pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara tahanan memiliki jadwal besuk pada hari Selasa dan Kamis. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih maraknya aktivitas illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di perairan Kabupaten Buton menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah setempat. Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Syafa, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memaksimalkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dengan melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini diambil setelah penangkapan 3 terduga pelaku illegal fishing yang dari perairan Kapuntori oleh TNI Angkatan Laut Pos AL Bau-Bau pada Senin lalu. Wakil Bupati Buton memberikan apresiasi yang tinggi kepada Lanal Kendari dan Pos AL Bau-Bau atas keberhasilan mereka dalam menanggulangi illegal fishing di perairan Kapuntori. Wakil Bupati Buton juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung dan mendorong upaya penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Ia berharap penangkapan ini dapat memberi efek jera kepada pelaku lain yang terlibat dalam kegiatan serupa dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak berwenang. Diharapkan aktivitas illegal fishing di perairan Kabupaten Buton dapat dihentikan sehingga ekosistem laut yang ada dapat terjaga dengan baik dan perekonomian masyarakat pesisir tetap berjalan secara berkelanjutan. Berita terakhir, Masjid Sayyidah Khadijah Al-Mukron dari Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Surawulio berhasil meraih juara pertama Festival Takbir Keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Nah memang ini, kalau ini sukses, tahun depan kita akan lakukan evaluasi. Malam Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi di Kota Bau-Bau berlangsung meriah dengan festival takbir keliling yang diikuti oleh puluhan masjid dari berbagai kelurahan. Masjid Sayyidah Khadijah Al-Mukron dari Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Surawulio berhasil meraih juara pertama dengan nilai 542. Para peserta festival takbir keliling memeriahkan acara dengan menggunakan mobil pick-up yang dihias bernuansa Islami. Kreativitas dan semangat kebersamaan umat muslim dalam menyambut hari kemenangan terpancar dari setiap hiasan dan lantunan takbir yang dikumandangkan.
Adapun 10 pemenang Festival Takbir Keliling tingkat Kota Bau-Bau 2025 yakni juara 1 Masjid Sayyidah Khadijah Al-Mukron, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio, nilai 542. Juara 2 Masjid Fastakbikul Khairat, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, nilai 535. Juara 3 Masjid Al-Mujahidin, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, nilai 525. Juara 4 Masjid Nurul Haq, Kelurahan Tomba, nilai 511. Juara 5 Masjid Hamud Al-Mujani, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betuambari, nilai 498. Juara 6 Masjid Nurul Iksan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Puaro, nilai 491. Juara 7 Masjid Solahuddin KPP Pratama, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Muhrum, nilai 487. Juara 8 Masjid Al-Amin, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, nilai 472. Juara 9 Masjid Nurul Iman, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, nilai 461. Juara 10 Masjid Al-Muhajirin BKPRMI, Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi, nilai 457. Ketua Panitia Pelaksanaan Takbiran Laode Aswad menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta. Ia juga mengungkapkan rencana untuk meningkatkan kemeriahan takbir keliling di tahun-tahun mendatang. Nah, memang ini kalau ini sukses, tahun depan kita akan lakukan evaluasi. Jadi tahun depan itu proporsional. Ya. Jadi misalnya di BW ini masjidnya ini 30 lebih, masjid diwakili hanya 1, sehingga tidak proporsional. Nah, kalau sukses ini kita akan tingkatkan lagi, kita evaluasi, kita tingkatkan sehingga proporsional. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pada H+1 Lebaran Idul Fitri terjadi kepadatan penumpang di Pelabuhan Feri Bau-Bau Wara. Pihak SDP dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan berlakukan sistem tiba berangkat. Lapas Bau-Bau buka layanan jam besuk selama 3 hari bagi keluarga napi dan tahanan untuk bersilaturahmi. Saya Rizka Lina, demikian Warta Kepton pagi ini. Anda dapat mendengarkan Kepton pagi ini dengan berbagai informasi kami lainnya dan juga Anda dapat dengarkan kami di RRI Digital. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.